Mungkin sebagian orang tidak asing dengan nama Samson. Di dalam Islam, Samson merupakan seorang nabi. Samson memiliki nama asli Syam'un al-Ghazi. Ditulis dalam riwayat, Nabi Syam'un telah ada sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Nabi Syam'un sendiri adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Kisah Nabi Syam'un sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun, kisahnya diceritakan dalam kitab Qisasul Al-Anbiya. Dalam kitab itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, ada seorang nabi dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syam'un." Sosok Nabi Syam'un digambarkan sebagai orang yang punya kekuatan tak terkalahkan. Beliau mendapat mukjizat, mampu melunakkan besi dan merobohkan istana. Hidup Nabi Syam'un tidak pernah jauh dari pedang kesayangannya yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Pedang tersebut bukanlah pedang biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang tersebut bisa mengeluarkan air bahkan daging yang dapat dimakan. Beliau menggunakan kekuatannya untuk berperang melawan musuh Allah. Ia terkenal sebagai penentang Raja Israel, penguasa kaum kafir pada masanya. Hingga suatu ketika, Raja Israel melakukan sayembara penangkapan Nabi Syam'un untuk menaklukkannya. Orang yang berhasil menangkapnya akan diberi hadiah emas dan permata yang berlimpah. Mendengar hal tersebut, istri Nabi Syam'un yang tergiur dengan hadiah sayembara itu memutuskan membantu Raja Israel. Dengan penuh kesabaran dan karena cintanya yang luar biasa terhadap sang istri, Nabi Syam'un pun memberitahu kelemahannya kepada istrinya. "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Setelah mengetahui hal tersebut, saat Nabi Syam'un tertidur, sang istri pun nekat mengikatnya dengan rambut suaminya itu yang panjangnya mencapai tanah. Namun saat hendak dibawa ke hadapan raja, Nabi Syam'un mampu memutus tali itu dengan kekuatannya. Setelah beberapa kali percobaan selalu gagal, Nabi Syam'un akhirnya kehilangan kekuatan. Mendengar kabar itu, kaum kafir berbondong-bondong mendatangi rumah beliau dan menyiksanya hingga tak berdaya. Dalam keadaan masih terikat dengan rambutnya, Nabi Syam'un kemudian dibawa ke hadapan raja. Kemudian beliau kembali disiksa di hadapan masyarakat luas, matanya dibuat buta, dan beberapa bagian tubuhnya dipotong. Nabi Syam'un yang sudah tak bertenaga pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ia bertobat dan memohon pertolongan. Tak lama kemudian, Allah mengabulkan doa Nabi Syam'un. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, istana raja seketika hancur lebur. Seluruh orang di tempat itu pun ikut hancur, tak terkecuali istri Nabi Syam'un yang telah berkhianat. Setelah itu, Nabi Syam'un bersumpah akan menebus segala dosa-dosanya dengan menumpas kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah untuk mengikuti jejak Nabi Syam'un yang beribadah selama 1000 bulan. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak hingga malaikat Jibril datang menurunkan wahyu kepada beliau. Jibril mengabarkan ada satu malam pada bulan Ramadan yang keberkahannya sama dengan 1000 bulan. Malam yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka pahala amalannya menyamai 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.